lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang jumpa lagi dengan teman-teman. Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2023. Artinya apa? Dalam 2 hari ke depan kita akan memasuki tahun baru 2024. Ada banyak perspektif yang manusia lakukan atau pandangan manusia dalam menghadapi tahun baru ini. Ada yang merayakannya dengan riuh rendah, mengadakan pesta dan segala macam. Ada juga yang berkontemplasi. Apapun itu, dalam peradaban, satuan waktu emang diperlukan untuk segala macam. Kita bisa bayangkan bagaimana jadinya peradaban jika tidak ada satuan waktu. Bagaimana Anda menandai satu perjanjian, term dan condition-nya. Bagaimana Anda mengevaluasi satu pembelajaran, sekolah, dan segala macam. Jadi jelas satuan waktu sangat diperlukan oleh peradaban. Dan banyak acuan yang menjadi dasar dari menentukan waktu ini. Yang paling jamak dan masif dikenal di dunia ini adalah apa yang disebut dengan tahun Masehi. Tahun yang diukur berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Untuk apa sebenarnya satuan waktu? Katakanlah penggalan tahun ini kita adakan, kita rayakan, kita jadikan sebagai patokan dalam sebuah peradaban. Salah satunya adalah untuk apa yang disebut mengevaluasi diri. 2023 sebentar lagi akan kita tinggalkan, dan tentu ada kenangan yang membahagiakan, tidak sedikit juga yang mengecewakan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang membanggakan, menggembirakan, tidak sedikit juga peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ada prestasi yang dicapai, tentu tidak sedikit juga ada cita-cita yang belum terwujud. Jadi, kontemplasi di akhir tahun, setidaknya kita bisa merenungi apa yang sudah kita capai, kita raih. Kalau sudah berhasil, kita pertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Jika belum berhasil, mari kita bertekad di tahun 2024, kita akan berusaha untuk menggapai apa yang ingin kita wujudkan. Dan sampai saat ini belum terlaksana. Teman-teman yang berbahagia, ada satu momen penting dalam event kenegaraan kita di tahun 2024, yaitu tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024. Yaitu apa? Diselenggarakannya pemilu serentak untuk eksekutif level presiden dan wakil presiden, serta untuk legislatif mulai dari tingkat pusat sampai DPRD tingkat 2. Seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan melalui pemilu tentu mempunyai arti penting dalam kehidupan kita. Boleh saja kita apolitis, dalam arti kata kita berpendapat bahwa tidak ada gunanya kita memilih, baik itu eksekutif, presiden, gubernur, wali kota, bupati, maupun legislatif, karena pengalaman masa lalu kita menunjukkan banyak dari orang-orang yang kita pilih itu tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap kehidupan kita. Boleh-boleh saja kita berpendapat bahwa apa yang kita dapatkan saat ini itu tidak lebih dari hasil keringat kita, hasil kerja keras kita. Jadi masa bodoh dengan politik. Teman, ada hal-hal dalam kendali kita. Kalau kita petani, memilih bibit yang unggul, menanami lahan dengan bibit yang menurut prediksi kita cocok di lahan yang kita punya tersebut, merawatnya, dan menjaganya dari serangan hama, itu tentu bagian yang bisa kita lakukan sendiri. Jadi itu faktor X yang controllable, bisa kita lakukan. Tetapi harga pupuk yang meroket, harga pasar dari produksi kita yang tidak konstan atau yang terombang-ambing oleh keadaan, lalu harga racun, pestisida yang tidak terkendali, itu bagian yang tidak bisa kita urus sendiri, yang sifatnya uncontrollable. Bagi Anda nelayan, harga solar itu bukan urusan Anda, karena Anda tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa Anda kendalikan adalah kapan Anda melaut, seberapa lama Anda melaut, di laut mana Anda akan mencari ikan. Tetapi ongkos solar atau biaya lainnya yang Anda perlukan dalam mencari ikan di perairan di laut itu sepenuhnya dikendalikan oleh pihak-pihak di luar Anda.
termasuk juga harga dari tangkapan Anda. Begitu juga kalau Anda pedagang. Anda bisa menyediakan barang dagangan, menyusunnya di etalase dengan baik, bersemangat dagang, datang dari pagi sampai sore. Tetapi isi kantong pembeli, kemampuan pembeli untuk berbelanja itu sepenuhnya di luar kuasa Anda. Nah, hal-hal yang di luar kuasa kita itu sebagian besar adalah porsinya penguasa di sana. Jadi yang selama ini kita apolitis, mari sekarang kita berpartisipasi aktif. Bahwa ada kontribusi penguasa dalam mengontrol variabel yang kita tidak bisa kendalikan untuk memakmurkan kita, membuat kehidupan kita lebih baik. Syaratnya adalah kita harus memilih penguasa yang benar-benar paham apa atau untuk apa negeri ini didirikan, dibentuk, dilaksanakan atau disetujui bersama. Tujuan negeri ini hanya 4. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Memelihara fakir miskin. 4. Ikut serta berkontribusi dalam perdamaian dunia. Sanalah arah kapal besar yang bernama Indonesia ini ditujukan. Teman-teman, kembali ke soal hajat besar di 2024. Di level eksekutif ada 3 pasangan capres-cawapres yang sedang berkontestasi. Pasangan pertama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, itu paslon nomor 1. Pasangan kedua adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, pasangan nomor 2. Pasangan yang ketiga adalah pasangan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ketiga pasangan ini tentu dalam perspektif para pendukungnya adalah orang-orang terbaik, adalah orang-orang yang pantas untuk memimpin bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Tapi sebagai pemilih, Bagija berharap kita semua meyakini satu, bahwa kita perlu berpartisipasi untuk ikut serta dalam memilih pemimpin ini. Karena apa? Karena yang tadi itu ada variabel-variabel yang uncontrollable dalam otoritas kita, dan itu adanya di pemerintahan. Jadi perlu kita pilih pemimpin yang mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari bangsa ini. Yang nomor 2, dalam memilih khususnya untuk capres, cawapres ini ada 3 pasangan. Mari kita gunakan akal sehat kita, rasio kita, kecerdasan kita, bahwa yang kita pilih ini adalah pemimpin, adalah leader. Tentu pertama kita bandingkan dulu soal kapasitas dia. Kapasitas tidak lepas dari ilmu pengetahuan, dari kemampuan, kapabilitasnya, dan alat ukur yang bisa kita gunakan adalah pendidikan dari para capres-cawapres tersebut. Yang kedua adalah integritasnya. Integritas bisa kita lihat dalam jejak rekam. Selama ini di jabatan publik, apakah ada hal-hal yang sifatnya bermasalah secara hukum, atau setidaknya ada rumor-rumor negatif. Lalu yang ketiga, leadership. Leadership sesuatu yang menurut Bang Kicak memang bisa dipelajari, tetapi ada natural secara build up seseorang yang terakhir sebagai pemimpin. Nah, itu tidak bisa ujuk-ujuk terjadi sesaat. Itu bisa dilihat dalam rentang masa hidupnya. Bagaimana dia di sekolah, katakanlah dasar, menengah, bagaimana di kampus, bagaimana setelah dia eksis bekerja, dan segala macam. Teman-teman, dari ketiga calon tersebut, Bang Kicak melihat dari sisi kapasitas, Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah orang-orang yang secara kompetensi, berdasarkan pendidikannya, itu mampu menjadi pemimpin kita, mampu menggunakan perangkat lunaknya untuk menjawab tantangan bangsa ini. Pendidikan mereka berdua cukup mumpuni. Lalu dari sisi integritas, ya kita tahu Anies Baswedan dan Muhaimin tidak pernah bermasalah secara hukum. Katakanlah ada dulu rumor soal kardus durian, tetapi kan itu sebatas rumor yang ditembakkan kepada Caimin. Buktinya Caimin tetap tidak ada masalah secara hukum, dan beliau saat ini menjabat sebagai wakil ketua MPR. Lalu dari sisi leadership, Caimin dan Anies ini adalah orang yang terakhir menjadi pemimpin. Setidak-tidaknya, kalau kita lihat jejak rekam, sejak di pendidikan menengah sampai di perguruan tinggi, mereka berdua ini adalah orang-orang yang didaulat
dipilih menjadi pemimpin di lingkungannya. Pak Anies pernah menjadi ketua Senat, pernah menjadi ketua OSIS, Caimin pernah menjadi ketua PMII. Artinya orang ini adalah orang-orang yang secara leadership oke banget, apalagi Caimin saat ini adalah menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di tangan beliau, PKB solid, PKB mampu eksis di parlemen. Jadi teman-teman, sekali lagi, menurut Bang Kicca, paslon nomor 1 sangat menjanjikan. Belum lagi kalau kita lihat soal jejak rekam Anies Baswedan di DKI, banyak berubah. Jakarta lebih manusiawi, lebih mampu mengajak partisipasi aktif dari warganya, warga lebih peduli terhadap lingkungannya, warga merasa bagian dari pemilik kota besar yang bernama DKI, hanya dengan tagline simpel saja, Jakarta Kota Kolaborasi. Ada tone yang turun dari otoritas, tidak lagi petantang-petenteng bahwa aku penguasa, tidak. Otoritas dengan narasi Jakarta Kota Kolaborasi itu menurunkan level powernya, lalu masyarakat yang tadinya inferior merasa hanya bagian yang dilibatkan kalau diminta, sekarang menjadi voluntary, merasa bahwa Jakarta adalah kota mereka, mereka berhak membuatnya menjadi lebih baik, mereka berhak untuk ikut serta cawe-cawe membereskan permasalahan kota, dan penyambung antara otoritas dengan warga itu adalah aplikasi Jaki yang dikreasi di zamannya Anies Baswedan. Jadi menurut Bang Kicca, jika Anies yang menjadi pemimpin negeri ini di masa depan, maka Indonesia ini akan dijadikan Anies sebagai rumah besar, rumah yang semua adalah bagian dari pemilik. Masyarakat mempunyai porsinya untuk ikut berkontribusi, membenahi, menjaga, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pemerintah tentu dengan otoritasnya akan melakukan hal-hal yang juga menuju bagaimana negeri ini bisa menggapai cita-citanya sesuai dengan tujuan negeri ini didirikan. Teman-teman, sekali lagi dalam momen akhir tahun ini, mari kita sambut 2024 dengan riang gembira. Kita jadikan helat besar di 14 Februari 2024 pemilu serentak menjadi helat yang bisa merubah nasib kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara rasional memilih pemimpin. Rasional itu artinya membandingkan antara 3 paslon ini. Dan bagi Bang Kicca, pilihan jatuh kepada nomor 1. Ini rasionalitas. Mudah-mudahan teman-teman semua sependapat dengan Bang Kicca. Demikian kicau pendek di akhir kunjungan Bang Kicca di Bangkok ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.